Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riza Farezi dari Prodi PGSD kelas K dengan NIM 230106444429. Di sini saya dengan narasumber saya yakni Saya Kris Murprasto. Saya bekerja di SDI Darut Taqwa sebagai guru swasta. Saya adalah guru kelas 3 tematik, dan untuk tahun ini kebetulan saya sudah mengajar selama kurang lebih 20 tahun. di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari beberapa tugas mata kuliah PKN. Baik Bapak, saya ingin menanyakan mengapa sih penilaian dalam pembelajaran PKN harus dilakukan sesuai dengan Pancasila? Nah, ini kebetulan kalau biasanya nilai-nilai Pancasila itu kan kecenderungannya memang berada di level-level sekolah gitu ya. Untuk yang ketertiban, kedisiplinan. Nah, itu memang poin-poin itu ada di dalam sila-sila Pancasila secara keseluruhan ya. Baik itu tentang kesehari-hariannya berdoa, kemudian sosialisasi, kemudian kalau di sekolah itu ada kegiatan upacara bendera, terus kemudian nanti di kelas itu ada kegiatan diskusi, kerjasama, terus kemudian kalau ada beberapa event apa ini namanya semacam kayak sumbangan atau apa lah, itu bakti sosial dan sebagainya. Nah, itu tercermin semua ke dalam sila-sila Pancasila itu sendiri ya. Berarti ini ya Bapak, Pancasila itu sangat penting untuk anak sekolah dasar agar untuk membentuk karakteristik dari seorang anak. Betul sekali ya. Iya. Betul, itu memang sekali. Lalu ini saya ingin menanyakan lagi Bapak, apa yang membedakan penilaian dalam pembelajaran PKN dengan pembelajaran lainnya di SD, terutama ini juga dalam hal-hal Pancasila itu, maksudnya sifat kita harus mengikuti seperti yang ada di dalam Pancasila. Perbedaannya ya jelas ya, kalau di Pancasila itu lebih umum ya, sifatnya lebih luas, lebih umum. Sedangkan kalau dibanding dengan penilaian yang mata pelajaran yang lain kan jelas lebih skupnya lebih kecil. Contoh kecil aja misalnya PKN dibanding dengan bahasa Indonesia ya. Karena kita sendiri juga orang Indonesia, dan mapel bahasa Indonesia itu juga di Indonesia di SD terutama itu wajib untuk dipelajari anak-anak sekolah juga. Nah, ini di sini bahasa itu tidak hanya orang pandai menulis, membaca, ternyata tidak ya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia ini lebih ke ini tatanan kata, kemudian dari suku kata, kemudian nanti ini misalnya ada bacaan, terus kemudian ejaan dan sebagainya lah. Itu dalam hal bahasa sekali itu akan dibahas di situ. Sangat berbeda sekali kalau misalnya dengan PKN yang lebih luas. Masalahnya dari segi agama bisa, dari bahasa juga bisa, dari hal-hal yang lain lah gitu. Itu jelas perbedaannya di situ ya. Selain itu Bapak, apakah menerapkan Pancasila itu harus ada di semua kegiatan sehari-hari, atau bisa dari diri anak sendiri itu? Nah, ini kebetulan kalau yang kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka ya. Nah, ini kebetulan program pemerintah ini sedang menggalakkan ini program yang namanya anak-anak ini nanti diharapkan sebagai tampilan ya, istilahnya gitu, anak bangsa yang bisa menunjukkan kemampuannya secara Pancasilais. Nah, gitulah istilahnya gitu. Nah, itu nanti lewat apa? Nah, ini kebetulan kalau di kurikulum merdeka yang terbaru ini nanti anak-anak itu bisa menunjukkan lewat prakteknya, lewat teorinya, lewat ini aplikasi penjelasannya ya, presentasinya. Nah, itu
acara itu sendiri, kegiatan itu sendiri mencerminkan yang namanya P5. Jadi profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, nah, itu istilahnya gitu. Jadi nanti anak-anak itu diharapkan ya memang benar-benar anak-anak nanti lulus, anak-anak ini nanti besar, anak-anak ini nanti menjadi anak Indonesia yang memang benar-benar Pancasilais secara keseluruhan. Itu harapannya seperti itu. Gitu. Sangat penting sekali ya. Lalu gini, apa saja metode yang sudah digunakan oleh guru terhadap pembentukan perilaku yang ada di dalam Pancasila itu sendiri? Nah, seperti tadi yang saya katakan tadi, kalau per sila ya, setiap sila itu sudah mencakup dalam kegiatan di sekolah ya. Contoh saja sila ke-1 sehari-hari ya, kita sebelum belajar kita di sekolah dianjurkan untuk berdoa dulu. Nah, itu sudah mencerminkan sila ke-1 ya, ketuhanan ya. Kemudian masuk ke pembelajaran. Nah, ini sudah masuk ke sila kedua, secara kemanusiaan yang tidak beradab, sosialisasinya bagaimana dengan teman, menghargai, saling menyapa, ya, tidak tidak olok mengolok, tidak ngejek antar teman suku yang lain, teman yang beragama lain. Nah, itu. Terus kemudian ya itu tadi, kalau sila ketiga mencerminkannya ya biasanya kalau ada hari-hari nasional kan sekolahan mengadakan upacara bendera. Nah, itu menunjukkan kecintaan tanah airnya. Itu Persatuan Indonesia juga. Terus dalam pembelajaran itu sendiri mencerminkan sila keempat itu apa? Ya, misalnya ada tugas, ayo kita anak-anak membuat kelompok belajar, diskusi untuk mengerjakan satu masalah, misalnya dikasih problematik itu sama guru. Nah, itu nanti di istilahnya dibahas, kemudian dipresentasikan oleh anak-anak tiap kelompok itu sendiri gitu. Nah, itu mencerminkan sila keempat ya. Terus kemudian kalau sila kelima ya otomatis kalau misalnya itu nanti ada kayak sesuatu yang ada temannya yang sakit atau bagaimana, ini nanti ada kunjungan, ada sumbangan dari beberapa lembaga yang ingin minta bantuan. Nah, itu arahnya ke situ. Ini Bapak, apakah ada syarat-syarat untuk membentuk penilaian pembelajaran PKN, terutamanya kayak ini di Pancasila itu sendiri? Ya, syarat-syaratnya sebenarnya nggak terlalu harus saklek ya kalau saya ya. Kalau kebetulan kalau kurikulumnya sekarang ini kan murni dari sekolah masing-masing ya, yang menentukan nilai termasuk hasil anak didiknya sendiri itu mau diajak kemana, ini sekolah yang menentukan. Jadi pemerintah itu membebaskan sama sekali bahwa kurikulum itu sudah dari sekolah masing-masing. Tiap sekolah nanti akan berbeda tergantung situasi kondisi anak-anak dalam pembelajaran itu sendiri ya, kemampuannya bagaimana, apakah dia prosentasenya 50 ke bawah atau 50 ke atas. Nah, ini nanti dari tahun ke tahun jelas akan berbeda gitu. Untuk anak-anak sendiri itu apakah mengerti kita itu harus hidup sesuai yang ada pada Pancasila itu, Bapak? Kan karena kan sebagian anak kan belum, maksudnya itu belum semua anak memahami, karena kan ada yang seperti yang Pancasila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kan ada yang mungkin yang beragama lain tidak mengikuti aturannya. Nah, untuk agama yang Islam itu biasanya kan bisa bersedekah, sholat. Apakah itu wajib untuk seperti ditunjukkan kepada anaknya itu? Iya, dan itu contoh pendidikan real ya. Jadi anak-anak itu nggak bisa diajari cuman omongan saja, ceramah saja di kelas, nggak bisa. Jadi anak-anak sekarang itu lebih mengenanya secara ilmu ya, itu ke praktek. Jadi kadang media pembelajaran itu ya nggak hanya ceramah atau apa, tapi lewat tampilan video, kemudian apalah, katakan nanti kita mungkin belajar di luar kelas, kita menunjukkan suatu kondisi di mana ada sesuatu lingkungan ya yang perlu dibantu dan sebagainya. Anak-anak kan bisa tahu sendiri, oh iya ya, anak-anak itu nggak sekolah karena dia
tidak mampu karena mungkin orang tuanya sudah nggak bekerja. Nah, itu tuh perlu anak-anak diajak tahu sendiri di lapangan. Nah, itu sangat perlu. Jadi tidak hanya teori, tapi benar-benar contoh real di lapangan itu perlu ditunjukkan ke Jadi anak-anak. contohnya seperti apa? Iya. Sesuai dengan sila-sila. Nggih, oke. Uh, Oke. Lalu kan Pancasila kan ini Bapak apa namanya bisa berhubungan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, apakah anak sekolah dasar itu harus juga mengetahui tentang Undang-Undang Dasar itu? Kalau sekedar undang-undang dasar aja sampai siswa kelas 5, kelas 6 ya, yang kebetulan saya juga terlibat ya, itu hanya sebatas pengetahuan aja. Jadi yang murni real itu ya sehari-hari itu cukup Pancasila aja. Tapi ketika nanti dihubungkan dengan undang-undang, maka ini sebenarnya berhubungan. Cuman kalau sebatas anak-anak sekolah saja hanya untuk teori ya, istilahnya untuk pengetahuan saja bahwa undang-undang dasar ini juga ada hubungannya dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, contohnya ya kalau upacara setiap ada upacara ya. Nah, itu nanti mesti ada petugas yang membacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya seperti itu. Dan itu anak-anak kadang sampai hafal itu. Ya, artinya di situ kan secara teori anak sudah tahu, oh ini berarti istilahnya itu apa ya? Contoh Undang-Undang Dasar Indonesia itu loh ya, bacaannya bagaimana? Ya, ya seperti itu yang selalu dibacakan di upacara itu. Nah, itu begitu menurut saya ya. Jadi ini apa Bapak berarti kesimpulannya itu peran guru itu sangat penting dalam membentuk moral maupun Betul sekali. karakteristik siswa yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Betul sekali ya. Jadi ya lihat dari kalau kita lihat di berita-berita yang barusan ini aja ya. Kadang kan ada anak yang sampai berani sama orang tua, kemudian guru aja dilawan, kemudian antar teman juga saling membuli, saling mengolok dan sebagainya. Pokoknya saling menyakiti dan sebagainya. Lah ini contoh real yang dialami anak-anak sekolah sekarang ini sangat apa ya? Sangat menyentuh gitu loh. Nah, ini yang perlu perubahan karakter seluruh anak sekolah di Indonesia itu ya ini. Contohnya ya moral. Moral dari mana? Ya kalau misalnya dia nggak berada di lingkungan sekolah yang agamanya kuat, dari SD negeri atau sekolah pemerintah ya misalnya, itu kan kadang pelajaran agamanya juga minim ya. Nah, itu menurut saya itu ya memang dari awalnya bagaimanapun pembentukan itu berasal dari keluarga. Ketika nanti dari keluarga itu sudah berhasil pembentukan agamanya, moralnya, nanti kalau misalnya dia nggak di sekolah yang agamanya kuat pun, dia akan tetap bisa dengan baik gitu. Terlebih dengan sekolah yang basicnya agama malah lebih bagus. Insya Allah seperti itu. Iya. Baik Bapak, saya rasa pertanyaannya sudah saya cukup mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.